Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini membicarakan agama dalam versi Yusuf Mansur itu banyak gagal pahamnya. Ajaran-ajaran Islam yang begitu mulia telah dia rendahkan dengan tujuan mencari recehan-recehan sedekah gitu, recehan-recehan tromol masjid. Paling tinggi nanti cerita-cerita selangit, tapi nggak ada buktinya. Nah, sementara keunggulan Islam itu, apa keunggulan Islam dari agama-agama lain dalam sepanjang sejarahnya? Di antara keunggulan itu adalah Islam itu agama yang mengajak kepada kehidupan realitas, real gitu. Jadi nggak cerita khayal, misalnya kedatangan dewa berpunya sayap 100, itu nggak bisa diterima oleh Islam. Karena itu dalam ajaran Islam, ajaran sosialnya itu dibuktikan bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Nah sekarang misalnya Yusuf Mansur kan sering sekali bercerita tuh. Ya Allah, aku butuh 5 triliun. Ya Allah, aku butuh 100 triliun. Mau gimana Cup? Ya Allah, aku mau bangun resort di 100 kota. Kau tahu Cup, kenapa proyekmu gagal? Tahu ya Allah, orang itu sebenarnya itu halusinasi Yusuf Mansur. Kalau kita lihat misalnya nih ada ayat-ayat yang nada-nadanya hampir begitu dalam Al-Quran, misalnya menolong agama Allah. Ya kan? Dalam Al-Quran ada ayatnya menolong agama Allah. Apa maksudnya gitu? Menolong agama Allah itu maksudnya bukan kita menolong Allah. Allah apanya mau ditolong gitu. Tapi menolong agama Allah itu dalam Al-Quran misalkan intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, kan Allah di situ. Terus menolong Allah itu bawa Allah, ana bawa Allah, ya Allah gitu-gitu. Itu akan menimbulkan gagal paham dalam beragama. Biar kita tidak gagal paham, yang bini-bini ini perlu diterjemahkan dalam kehidupan sosial. Misalnya nih, orang dalam hadis ditemukan, carilah aku kalau di tengah orang fakir. Itu ada hadisnya, bukan mencari di tengah orang fakir, itu bukan begitu. Dia membantu orang fakir, para fukara. Nah dia akan menemukan ketenangan dan kedamaian hidup. Itu maksudnya. Di saat dia membagikan hartanya gitu. Tapi bukan untuk raup, untuk kepentingan pribadi gitu. Lantas diceritakan cerita-cerita yang ujung-ujung nanti bermasalah secara hukum. Itu sekarang yang sedang dan tengah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kenapa? Karena dia menyelewengkan pemahaman ayat-ayat yang mestinya tidak seperti itu. Misalnya menolong Allah. Allah ada kuat, apa yang perlu ditolong? Yang perlu ditolong itu menyebarkan atau mewujudkan ajaran yang datang dari Allah. Misalnya mengentaskan kemiskinan. Atau membantu para fukara. Membantu orang-orang yang kesusahan. Itu ajaran agama yang paling yang paling manusiawi gitu. Yang dimana penerimanya tidak perlu mempertanyakan ini dasarnya apa nih, itu nggak perlu. Karena itulah ajaran kebaikan yang ditampilkan oleh Islam. Kalau ajaran kebaikan ini yang ditawarkan, itu disebut Anda telah menolong agama Allah atau telah menolong Allah. Tapi bukan menggunakan Allah untuk modus penipuan gitu. Menggunakan Allah itu membawa Allah gitu, seolah-olah Allah itu berpihak kepada penipu. Membawa-bawa Allah seolah-olah Allah itu gengnya mafia untuk merampas hak orang lain gitu. Itu jelas sesuatu yang salah. Jadi di sini kita lihat gagal pahamnya Yusuf Mansur di dalam menjelaskan Islam. Apakah Yusuf Mansur tidak tahu? Yang pertama kita berasumsi dia tidak tahu. Karena itu banyak orang mencoba memberitahu. Yang kedua, dia tuh sudah sangat tahu. Karena menurut cerita dia seorang mahasiswa yang sangat cerdas. Jam terbangnya sudah tinggi. Tidak mungkin dia tidak tahu gitu. Kalau dia tahu, lantas tutus menyelewengkan, itu namanya apa gitu. Berarti dia dengan sengaja
menyeret pemahaman agama ini kepada pemahaman yang sesat untuk mendapatkan kumpulan uang. Gitu. Untuk tujuan-tujuan akhirnya nggak jauh kalau bicara sumansur. Tujuan akhir pasti melirik uang sedekah. Tujuan akhir pasti lirik tromol masjid. Tujuan akhir pasti nggak jauh-jauh ya cincin atau kalung yang dibawa oleh para jemaah. Di sini aja putaran-putarannya begitu. Cerita-cerita besar itu nggak bisa dibuktikan. Saya iseng gereja, saya iseng buat TV. Saya ngomong begini, ya Allah, bikin semua duit nih mampir ke saya. Gitu. Kayak bercanda kan? Kayak bercanda kan? Saya bilang, ya Allah, bikin semua duit yang ada di dunia ini mampir ke saya. Jadi saya membayangkan tuh duit-duit pada terbang gitu loh. Bang, masuk. Dan hari ini terjadi. Hari ini terjadi. 2019 ini, omset Paytrend insya Allah nembus 20 triliun rupiah. Makanya, jangan dibenci tuh Paytrend. 20 T lo sebulan. 2019 ini, insya Allah setelah Pilpres ini, nyampe kita 20 triliun per bulan. Apa yang terjadi Pak? Itu seperti orang tuh kan kalau fintech payment gateway more than bank, lebih daripada bank. Terus yang mana? Kan banyak tuh perusahaan yang melantai di pasar bursa itu nggak sebesar itu omsetnya atau kekayaannya gitu. Kekayaannya nggak sebesar itu. Nah itu mereka terdaftar secara resmi mempunyai karyawan ribuan. Punya karyawan yang sangat banyak gitu. Ini nggak ada perusahaan yang nggak jelas wujudnya. Dulu ada namanya Paytrend. Menggaji 14 karyawan aja, itu mesti kalah dulu di pengadilan. Coba bayangkan, mesti kalah dulu. Urus dengan polisi dulu, baru dia bayar itu pesangon orang. Terus satu sisi cerita, punya uang, punya bisnis dengan Tuhan. Punya bisnis 300 miliar dengan Allah. Di mana? Ada Allah. Nah sekarang kalau pemikiran seperti itu dijelaskan atau tidak dijelaskan gitu, itu membawa implikasi serius. Dari 6 miliar penduduk bumi ini, terus yang dekat dengan Allah itu Yusuf Mansur. Dari 2 miliar lebih penduduk bumi yang beragama Islam, tak kalah gitu ya. Terus yang bisa dialog dengan Allahnya hanya Yusuf Mansur. Terus kenapa Allah nggak nolong orang-orang hamba yang lain yang juga fukara gitu. Ini persoalan baru ketahuan betapa bohongnya cerita-cerita agama yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Karena dia gagal paham atau sengaja menggagalkan maksud yang mulia dari ajaran Islam. Kalau asumsi kita dari cerita panjangnya lebih dari 20 tahun dia bergelut di dunia mengumpulkan uang, tidak mungkin dia tidak tahu gitu. Kalau orang tidak tahu, kalau dikasih tahu biasanya mau belajar. Ini dia tahu bahwa langkah yang dibawa itu tidak ada referensinya. Tapi dia akan tetap berpegang di jalur itu. Supaya apa? Karena jalur inilah yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan uang dari kelompok-kelompok Islam yang tidak tahu banyak tentang ajaran Islam. Terima kasih.